Sejak WTO itu berdiri di 1994 dan kemudian berlaku di 1995 itu sebetulnya Regional Trade Agreement mengalami peningkatan yang cukup signifikan justru. Nah itu kan menjadi pertanyaan ya, kenapa sudah ada mekanisme di tingkat global di bawah WTO, tetapi kemudian juga pada saat yang bersamaan Regional Trade Agreements itu juga makin muncul. Selamat bergabung di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Hai friends, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Saya Marwa, host untuk podcast kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita bakal diskusi dengan Mbak Popi. Nah, kita bakal diskusi buku barunya Mbak Popi nih, Politik Perdagangan Dunia. Bakal ada giveaway 5 buku barunya Mbak Popi. Nah, jadi ini ya, dengerin podcast kita sampai selesai. Nah, siapa tahu nanti teman-teman malah makin jadi tertarik buat menangin giveaway-nya. Halo Mbak Popi. Halo Marwa. Aku ini ya, makasih loh udah di-share buku barunya. Udah baca ya? Sudah, langsung singkat. Semoga tadi sih malam. menyenangkan ya baca itu ya. Iya. Sebenarnya aku jadi keinget ini sih. Dulu Mbak Popi pas di kelasku bilang, di kelas kita waktu itu, perdagangan tuh bread and butter issue ya. Mungkin kalau di Indonesia kita nasi dan tempe gitu. Nah, cuma aku jadi mikir, apa sih yang bikin Mbak Popi kayak, ini kayaknya harus nerbitin buku ini di in this situation gitu, momennya. Sebetulnya ini sih refleksi panjang ya, mulai dari mahasiswa HI dulu sampai kemudian ngajar di HI. Selama ini kan konsentrasi ketika kita bicara soal studi HI lebih banyak yang dulu kita menyebutnya sebagai high politics gitu. Orang konsentrasinya gimana sih mengelola perang, bagaimana menciptakan dunia, menghindari perang dan menciptakan perdamaian. Lebih banyak fokusnya ke sana. Tapi belakangan kan kita juga sadar ya, apalagi kemudian beberapa tahun belakangan ini ada banyak isu-isu yang sebetulnya relate to relasi perdagangan antar negara yang kemudian ternyata berpengaruh banyak terhadap bagaimana konteks tata kelola di tingkat global. Apalagi kemarin kemudian kita dikejutkan misalnya dengan kebijakan tarifnya Presiden Amerika Serikat. Lalu kemudian kita juga melihat bagaimana negara seperti Indonesia ternyata tidak bisa lepas dari tuntutan negara lain ketika kita misalnya mengeluarkan satu kebijakan tertentu di dalam domestik kita. Belum lagi kita juga melihat ada banyak sekali situasi di tingkat global yang ternyata ujung-ujungnya berkaitan dengan salah satu aktivitas manusia yang paling paling lama yang ada dalam sejarah peradaban manusia, yaitu salah satunya perdagangan. Nah, perdagangannya tadi kemudian ternyata relate dengan banyak hal dan tidak bisa lepas dari relasi kuasa. Ketika kita bicara soal presiden seperti di Amerika Serikat, tidak bisa lepas dari relasi antara Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, karenanya kemudian merefleksikan bagaimana HI itu ternyata jauh lebih luas. HI itu berkaitan dengan relasi perdagangan antar negara, sehingga kemudian mengapa tidak, dan kemudian muncul sebagai salah satu mata kuliah di HI. Dan dari proses belajar dan juga kemudian berinteraksi dengan mahasiswa, buku ini menjadi refleksi proses itu semua. Gitu sih Wak sebetulnya. Nah, tadi kan Mbak Popi sebutin tuh kayak ini tuh sebenarnya udah aktivitas yang udah lama banget lah, kayak salah satu yang tertua gitu. Dan aku ketika baca ini yang aku seneng juga, meskipun kelas ini kan sebenarnya udah Mbak Popi ampu dari lama banget kan gitu. Terus kita sempet bareng juga ada isu-isu yang Mbak Popi angkat tuh baru gitu. Kayak aku salah satu yang menarik juga tentang kebijakan Indonesia requirement buat halal dengan Brazil itu. Nah, itu menurutku ini sih emang ternyata tuh perdagangan tuh makin kesini malah makin ini ya gitu. Nah, cuma kadang kan kalau misalnya anak-anak HI nih gitu, kita kan kayak mikirnya
langsunglah diplomasi gitu. Yang tadi Mbak Popi sebutkan kayak high politics itu atau mungkin international politics. Nah, untuk praktisi HI sendiri gitu, kenapa sih kayak perdagangan ini menjadi sesuatu yang kayak harus mendapatkan perhatian khusus juga gitu di ranah HI? Ada beberapa hal sih, Wak. Kalau di buku itu kan sebetulnya fokusnya ke 3 hal ya. Satu, bagaimana sebetulnya perdagangan dikelola di tingkat global, dan untuk kacamata praktisi, bagaimana perdagangan itu dikelola di tingkat global itu juga penting untuk diketahui, karena sekarang kita bisa melihat bagaimana relasi antara negara dan terutama dalam konteks perdagangan tidak bisa dilepaskan dalam konteks ada peraturan atau ada aturan main di tingkat global. Jadi bagaimana dia dikelola itu pasti harus setidaknya menjadi pengetahuan atau penting diketahui praktisi ya, apalagi pengambil kebijakan. Lalu kemudian yang kedua, di tengah pertanyaan tentang bagaimana perdagangan internasional itu dikelola, tentu saja kita bisa melihat evolusinya, rezimnya di tingkat global itu seperti apa. Dan rezim yang sekarang yang sedang berlaku dan juga masih berlaku meskipun banyak persoalan di dalamnya adalah rezim di bawah World Trade Organization atau WTO. Yang ketika buku ini ditulis sebetulnya persis sudah 30 tahun lah, 3 dasawarsa rezim perdagangan di bawah WTO itu berlaku. Dan itulah yang saya kira penting dari kacamata praktisi untuk juga tahu bagaimana di bawah rezim yang sekarang berlaku itu dengan segala macam dinamika dan persoalannya mestinya perlu diketahui. Dan yang terakhir menurut saya dari buku yang ini juga coba menangkap ada aspek yang sangat terbaru yang tadi juga disampaikan oleh Marwa, bagaimana pengelolaan perdagangan itu tidak cuma sekedar bicara tentang pertukaran barang dan jasa, tapi dia bicara tentang bagaimana negara merespons terhadap kebutuhan dan kepentingan mereka untuk melakukan mitigasi adaptasi perubahan iklim. Lalu kemudian kita bicara soal transformasi digital, dan itu semua ternyata berkaitan dengan perdagangan gitu. Kalau dulu kan orang melihat nggak boleh nih memberikan subsidi kepada satu produk atau satu yang dihasilkan suatu negara karena dia melanggar prinsip perdagangan internasional. Tetapi ketika negara tersebut dihadapkan pada situasi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, apa yang harus dilakukan? Nah, kacamata bagaimana negara merespons persoalan itu tidak lagi bisa dilihat dari sekedar pertukaran barang dan jasa sebagaimana yang selama ini dilihat dari kacamata perdagangan internasional. Lalu kemudian isu soal transformasi digital. Sekarang kita bicara soal lagi-lagi bukan lagi secara tradisional ya, tapi kita bicara soal digital ekonomi, kita bicara financial digital dan seterusnya. Dan itu semua saya kira penting dan perlu untuk diketahui para pengambil kebijakan, praktisi dan seterusnya. Sehingga buku ini menurut saya bukan cuman mereka yang belajar soal HI, tapi mereka juga yang mengambil keputusan, mereka yang juga terlibat langsung di dalam aktivitas perdagangan internasional. Gitu sih, Wak. I see. Tapi ini Mbak, kan kalau misalnya tadi Mbak Popi sebutin beberapa isu yang kayak kontemporer lah, isu dinamika dengan yang sekarang ada energi ya, lingkungan, terus juga ekonomi digital. Nah, dari 3 isu itu gitu, mana yang menurut Mbak Popi itu kayak perdagangan, rezim perdagangan internasional kayak atau WTO itu kayak masih belum terlalu adapt gitu dengan isu-isu ini gitu. Sebetulnya tiga-tiganya ya, Wak. Makanya kenapa tiga isu kontemporer itulah yang jadi fokus di sebagian buku ini. Karena buku ini kan tadi bicara soal bagaimana dia dikelola, lalu kemudian evolusi perkembangan rezimnya, dan yang terakhir salah satu aspek yang diangkat oleh buku ini juga terkait dengan contemporary issues. Nah, kalau pertanyaannya rezim yang sekarang itu seperti apa, jujur aja tiga-tiganya kalau kita lihat menjadi salah satu penyebab mengapa rezim yang sekarang itu perlu di-reform. Rezim yang sekarang itu perlu disesuaikan dan melakukan adjustment, karena mekanisme yang sekarang berlaku di dalam rezim ini belum mampu beradaptasi dengan bagaimana respons negara untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Contoh misalnya tadi saya sempat nyinggung tentang respons negara untuk adaptasi dan juga mitigasi isu lingkungan misalnya. Kalau yang dulu dibilang nggak boleh disubsidi, tapi sekarang negaranya harus melakukan sesuatu karena kalau tidak disupport oleh negara maka target atau objektif untuk memitigasi dan adaptasi lingkungan tadi menjadi tidak bisa tercapai. Lalu terkait dengan energi itu menjadi salah satu isu yang selama ini memang tidak dibahas di dalam rezim perdagangan internasional di bawah WTO. Lebih karena karakteristiknya berbeda.
kalau rezim perdagangan internasional itu kan mencoba mengurangi berbagai macam hambatan di dalam perdagangan internasional. Tapi ketika berkaitan dengan energi, kecenderungannya negara bukan untuk mengurangi hambatan, tetapi malah justru ingin memprotek kan gitu. Nah itu yang kemudian rezim yang berlaku menjadi agak sulit gitu ya. Dan selama ini memang belum masuk menjadi salah satu yang dibahas di dalam rezim perdagangan internasional. Padahal kita tahu isu tentang energi itu menjadi isu yang paling challenging gitu ya untuk dipenuhi oleh banyak negara. Nah yang terakhir memang rezim di bawah WTO sudah menghasilkan kesepakatan terkait dengan istilahnya mungkin tidak persis ya, tapi bahasanya dia perjanjian berkaitan dengan ekonomi digital. Nah ini juga menjadi problematis Marwa, karena di dalam perjanjian tersebut masih menunjukkan adanya ketimpangan kepentingan antara negara-negara di belahan dunia selatan dan negara-negara utara, atau negara yang selama ini mungkin dikategorikan sebagai produsen, sementara ada banyak negara yang masih sekedar konsumen untuk produk-produk ekonomi digital tersebut. Nah, itulah yang kemudian sejauh ini perjanjiannya masih belum bisa menyeimbangkan begitu ya, menyeimbangkan kebutuhan dan kepentingan dari dua kubu yang berbeda ini. Meskipun sudah ada kesepakatannya, Indonesia termasuk negara yang ketika podcast ini disiapkan kayaknya masih belum ratifikasi deh itu perjanjiannya, karena masih banyak aspek yang harus dipelajari dan juga dianalisis lebih jauh, terutama bagaimana perjanjian tersebut akan punya implikasi yang sangat besar bagi ekonomi Indonesia. I see. Nah, tadi kan sebenarnya Mbak Poppy sebutin beberapa emang isu yang kontemporer ya gitu, dan salah satu PR besarnya tuh reworking lah WTO gitu. Nah, tapi di sisi lain juga di sini juga Mbak Poppy singgung bahwa sekarang banyak regional trade agreement gitu, bilateral trade agreement gitu, yang mana negara-negara tuh ada kecenderungannya juga memilih jalur yang di luar WTO lah gitu. Nah ini gimana nih Mbak menavigasi di satu sisi WTO sebagai international trade regime harus reworking itself, tapi at the same time negara-negaranya juga membangun jalur lain gitu di luar itu. Data yang menarik nih Marwa ya, sejak WTO itu berdiri di 1994 dan kemudian berlaku di 1995 itu sebetulnya regional trade agreement mengalami peningkatan yang cukup signifikan justru. Nah itu kan menjadi pertanyaan ya, kenapa sudah ada mekanisme di tingkat global di bawah WTO, tetapi kemudian juga pada saat yang bersamaan regional trade agreements itu juga makin muncul. Kalau datanya di WTO yang terakhir itu bahkan notifikasi ke WTO itu sampai lebih dari 600-an notifikasi, dan di antara 600-an RTA yang berlaku itu sekitar 300 something lah. Jadi memang cukup banyak, dan itu sudah ada kayak semacam percepatan akselerasi dari sisi kelahiran dan kemunculannya RTA. Nah, pertanyaannya Marwa, bagaimana nih dalam konteks dengan rezim perdagangan globalnya? Sebetulnya dua-duanya ada. Ini tentu saja ada perdebatan teorinya ya. Yang satu melihat bahwa kemunculan dan kehadiran RTA itu justru menjadi semacam hambatan bagi berkembangnya rezim perdagangan global. Mereka percaya bahwa ini menjadi stumbling block gitu. Sementara yang lain melihat nggak juga gitu. Karena kenapa mereka muncul? Justru karena memahami dengan semakin banyaknya negara yang terlibat di bawah WTO itu, maka semakin sulit sekali untuk mencapai kesepakatan, dan apalagi jika mekanisme pengambilan keputusannya masih sama seperti zaman ketika organisasi ini didesain. Nah, sementara sekarang sudah sulit sekali untuk mengakomodasi sekitar 160-an lebih negara yang terlibat di dalamnya. Nah, karenanya kemudian mereka percaya bahwa sebetulnya kehadiran RTA itu malah justru bisa menjadi semacam stepping stones untuk perkembangan dan kemunculan rezim perdagangan global yang lebih kuat begitu. Nah, cuma memang sekarang kita lihat nih
dengan tadi ya situasi di mana kalau di bawah rezim perdagangan global di bawah WTO itu kan semakin sulit mengambil keputusan, sehingga data menunjukkan hingga saat ini sejak WTO itu ditetapkan hanya ada setidaknya 3 perjanjian yang cukup signifikan, mulai dari perjanjian fasilitasi perdagangan, lalu kemudian yang tadi saya sampaikan terkait dengan ekonomi digital, lalu kemudian yang terakhir itu penghapusan subsidi untuk fisheries sektor. Nah itu hanya 3 itu, di luar bahwa di luar yang kita bayangkan bagaimana kemudian rezim perdagangan global ini sebetulnya bisa menghasilkan perjanjian-perjanjian yang jauh lebih signifikan gitu. Nah, tetapi pertanyaan menariknya adalah hal-hal yang dianggap sensitif gitu di dalam perjanjian perdagangan global di bawah rezim WTO itu ternyata malah justru muncul dan bisa hadir, bisa kemudian disepakati oleh banyak negara di dalam regional-regional kesepakatan tadi. Nah, mungkin mereka yang percaya bahwa regional trade agreements itu bisa menjadi semacam stepping stones itu benar adanya, karena pada akhirnya hal-hal yang dianggap sensitif, hal-hal yang dianggap sulit untuk disepakati di dalam rezim perdagangan global malah justru bisa disepakati di bawah RTA, sehingga kemudian muncul istilah ada yang disebut sebagai WTO plus, lalu kemudian nah inilah WTO plus ini segala hal yang agak sulit disepakati di bawah rezim WTO ternyata bisa disepakati di regional trade agreement, misalnya isu soal investasi, isu soal perlindungan terhadap lingkungan, isu soal perlindungan terhadap intellectual property rights yang jauh lebih meaningful, itu juga munculnya lebih banyak di RTA. Bahkan misalnya mengelola BUMN, isu-isu yang terkait dengan persaingan usaha itu kan sulit sekali bisa disepakati di dalam WTO, tetapi dia menjadi bagian yang muncul di dalam berbagai macam inisiatif di tingkat regional. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat regional trade agreement itu dengan WTO itu tidak selalu relasinya tidak selalu contradicting ya, atau cancelling each other gitu. Sebenarnya terkait dengan apakah menegasikan atau itu tadi perdebatannya, masih ada yang bilang itu menegasikan, ada yang bilang itu sebagai stepping stones. Jadi tidak bisa tidak bisa dihindari, tetap ada 2 kubu yang melihat relasi antara RTA dan global trade regime tadi. Ada yang memandang bahwa ini tetap sebagai stumbling blocks tadi, apalagi beberapa scholar itu melihat semakin banyak negara yang terlibat di dalam inisiatif di luar WTO membuat konsentrasi dan energinya menjadi terpecah-pecah gitu. Nah, itu mereka tetap percaya dengan itu. Tapi yang lain tadi ya, apa sih yang sulit di WTO gitu? Ternyata mereka bisa mencapai kesepakatan di dalam RTA. Nah, tadi Mbak Popi sebutin soal perdebatan lah, ini mungkin salah satu perdebatan yang udah bertahun-tahun ya kalau misalnya di isu perdagangan internasional. Nah, ini ada juga nih Mbak, karena kan kalau aku kan tertariknya isu lingkungan. Kemarin aku juga udah baca chapter yang energi dan lingkungan juga. Nah, aku tuh keinget ada salah satu environmentalist dan jurnalis itu Naomi Klein, dia bilang trade trumps climate gitu. Nah, sekarang kan climate change isunya kayak kita udah nggak bisa memungkiri lagi lah gitu, krisis iklim tuh udah beneran ada di depan mata gitu. Nah, apakah statement trade trumps climate itu masih menjadi relevan gitu, apalagi dalam konteks ini politik perdagangan internasional ini? Tentu ya Wak, ini kayaknya memang yang tadi ya, kenapa kemudian isu soal lingkungan menjadi salah satu isu kontemporer yang diangkat di buku ini, justru karena disadari sepenuhnya makin ada kelindan dan keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan antara perdagangan internasional dengan isu lingkungan. Ada banyak aspek di sana dan termasuk di dalamnya bagaimana kemudian pengelolaan perdagangan antar negara perlu juga mempertimbangkan aspek lingkungan. Tetapi juga yang perlu diingat adalah ketika bicara keterkaitan antara perdagangan dan juga isu lingkungan itu tidak bisa dilepaskan ada konteks perbedaan kapasitas, kemampuan
masing-masing negara, sehingga perlu untuk kemudian negara seperti Indonesia meningkatkan kapasitasnya untuk memastikan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara perdagangan dan juga lingkungan, tetapi ada kebutuhan dari negara seperti Indonesia untuk juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga penting untuk meningkatkan kapasitas, memastikan hal-hal itu, terutama ketercapaian bagaimana negara seperti Indonesia juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam negerinya gitu. Di tengah tuntutan untuk mulai misalnya lebih sustainable, lebih mengembangkan isu-isu yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga perlu dikompromikan, mungkin bahasa tidak dikompromikan ya, tetapi perlu disesuaikan juga komitmen internasional semacam itu dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama memastikan ada semacam ketahanan pangan, ketahanan energi, dan itu semua perlu dirangkai di dalam upaya Indonesia juga di dalam memenuhi komitmen internasional untuk isu-isu perlindungan lingkungan. Tapi kalau kembali bicara soal perdagangan internasional, menurut saya yang tidak bisa dilupakan adalah sekali lagi kalau dalam studi HI, foreign policy begins at home, dan itu sangat melekat pada isu-isu tentang kebijakan perdagangan domestik yang harus disesuaikan antara kebutuhan memenuhi kebutuhan domestik dengan komitmen kita di tingkat global. Tapi pada akhirnya semuanya harus berangkat pada kapasitas dan kemampuan domestik untuk menjembatani dan meningkatkan kebutuhan dua hal, memenuhi kebutuhan domestik juga termasuk komitmen-komitmen internasional, terutama bagi negara yang masih kategorinya emerging economy seperti Indonesia. Berarti sebenarnya ini ya Mbak, PR-nya itu tidak hanya reworking international trade regime gitu, tapi kita maksudnya dari sisi domestic politicsnya juga reforming kita domestik juga penting ya. Banyak domestic yang harus itu yang dua hal itu jadi yang penting. Oke, nah ini aku mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak gitu. Dalam untuk pembaca nih gitu, ketika membaca buku ini apa yang Mbak Poppy pengen para pembaca inget gitu? Apa ya? Kayak refleksi sambil baca tuh, oh ini tuh pesan dari penulisnya nih gitu. Gini. Belajar HI itu sangat menarik dan sangat kompleks. Ada banyak aspek di dalam studi HI dan pembaca terutama mereka yang belajar tentang HI bisa melihat betapa kayanya studi HI, betapa menariknya dan betapa dinamisnya studi HI itu, apalagi kemudian mengaitkan antara situasi yang sangat kontemporer, bahwa ketika bicara soal HI tidak cuma hal-hal yang dulu dilihat dari high politics, tetapi hal-hal kebijakan tarif, hal-hal yang berkaitan dengan yang mungkin tadi ya kalau istilahnya Marwa urusan mendatangkan tempe, menghasilkan atau mengkonsumsi tempe itu urusan HI loh. Bagaimana kemudian produksi tempe itu ternyata berkaitan juga dengan perdagangan internasional. Jadi buat pembaca, terutama buat yang belajar HI, bisa melihat lebih luas dan melihat HI lebih komprehensif, karena sekarang HI juga menyangkut tidak hanya relasi antar negara, tidak hanya melihat tata kelola di tingkat global, tetapi juga aktivitas keseharian itu bisa menyangkut dengan keputusan-keputusan di tingkat negara, dan sebaliknya tentu saja keputusan di tingkat negara, keputusan di tingkat global itu juga berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi HI lebih menarik, HI lebih kaya. Oke, thank you Mbak Poppy. Basically HI itu urusan hari-hari ya. Sekali lagi makasih ya Mbak Poppy udah sharing. Aku senang banget dikasih kesempatan buat diskusi dan sekalian mungkin nostalgia kali ya. Dulu kita sempat mengampu kelas ini bareng gitu. Ini sih tadi aku juga sampein ke Mbak Poppy, bagaimana sebenarnya buku ini tuh ramah tidak hanya untuk mahasiswa gitu, tapi juga policy makers gitu.
Sama-sama ya Wak, makasih juga udah mau ngobrol soal buku ini dan tentu saja tadi bagiannya nostalgia karena Marwa juga pernah ngajar bareng kelas politik perdagangan dunia di HI UGM. Jadi makasih juga Marwa udah sempat ngobrol dan mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat tidak cuma buat mahasiswa HI baik di UGM maupun di luar UGM, tetapi juga sekali lagi untuk yang policy makers dan pemerhati HI dan perdagangan dunia secara lebih luas. Kasih. Sama-sama. Berikut podcast kita hari ini. Terus simak podcast Hubungan Internasional. Dadah.